bohong dek, mereka sudah kerja sama dek. Abang dihabiskan di situ dek, di rumah sakit abang disuntik dek. Motornya jangankan rusak, lecet pun tidak ada luka-luka lecet. Terus baju basah mas, di hari itu nggak ada hujan. Ada bekas anti mas itu, bekas tusukan bocor gitu di bagian kepala. Pada Bapak Presiden, kasus ini diusut sampai tuntas karena kita udah nggak mampu lagi, dari pihak keluarga udah nggak mampu lagi. Hanya dibilang laka, nggak direspon tuh lama tuh BAP saya, sampai saya tunggu 2 bulan tuh mas, nggak direspon sama sekali, nggak dipanggil, saya digantung. Terus saya bilang mas, saya ke Polsek, ke Kasat Reskrim ya, Kasat Reskrim, saya bilang gini, yuk Pak, sama saya itu ada CCTV di depan konter tuh, di tempat kejadian almarhum kan mas. Kata dia nggak usah, biar kami aja yang pergi. Jadi pas gelar perkara dibilangnya CCTV nggak ada. Terus saya bilang mas, loh Pak, bukan saya yang lapor, mau Pak di situ ada CCTV. Iya, iya tapi CCTV tidak berfungsi katanya. Ya udah jangan Bapak bilang nggak ada ya, beda ya Pak, nggak berfungsi sama tidak ada, saya bilang. Iya betul, kebiasaan kalau kayak gini. Iya, makanya dibilang sampai sekarang setelah kasus viral di TikTok banyak yang komen, oh, siapa bilang nggak ada CCTV? Kemarin saya baru bulan kemarin ke situ CCTV ada kok sekarang dibilang nggak ada ya? Nah, banyak yang komen gitu mas. Artinya saya himbau dalam waktu dekat mereka untuk menyerahkan diri. Kalau enggak kita akan melakukan upaya paksa dari tim kita sudah bisa. Ini kita sudah sisir ya di kampung-kampung, di tempat spot mereka ada. Karena kita sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Jadi bukti permulaan yang cukup itu persesuaian antara gambar, keterangan saksi, kemudian alat bukti yang lain, sehingga masyarakat itu diduga cukup bukti melakukan atau berbukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana. Termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia itu. Ini keras saya katakan. Tindakan kejam dan sangat keterlaluan. Ibtu Rudiana beserta oknum polisi lainnya telah melakukan tindakan kekerasan yang secara paksa menyuruh orang-orang yang tidak bersalah untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Setelah jalani pemeriksaan, Ibtu Rudiana kini tak lagi berada di kantor Polres Cirebon Kota. Ia resmi dinyatakan terlibat dalam kasus Vina dan diseret dibawa langsung oleh Propam Mabes Polri. Polri turun langsung didampingi Polda Jabar sambangi Polres Cirebon dengan agenda pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Diketahui bahwa ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tengah diperiksa langsung di Polres Cirebon. Tampak berbeda dengan biasanya, yang mana pagar Polres Cirebon Kota tertutup rapat untuk wartawan kalau melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Polres Cirebon, termasuk Ibtu Rudiana yang merupakan otak di balik kasus Vina ini. Lantas, seperti apa hasil dari pemeriksaan Propam Polri terhadap Ibtu Rudiana? Bagaimana dengan para tersangka lainnya yang diduga kuat adalah korban salah tangkap? Sebelumnya, petinggi Mabes Polri mendadak menemui Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan di tengah carut-marut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Secara khusus, Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro temui Kombes Surawan di Polda Jabar. Dalam pertemuan lebih kurang 2 jam tersebut, mereka pun mengagendakan untuk melangsungkan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Polres Cirebon Kota, khususnya kepada Ibtu Rudiana. Beberapa jam menjalani operasi pemeriksaan, Ibtu Rudiana resmi dinyatakan terlibat dalam peran pembunuhan Vina. Sehingga ia diseret oleh Propam Mabes Polri angkat kaki dari kantor Polres Cirebon Kota. Hal ini diketahui saat Propam Polri keluar dari kantor Polres Cirebon dengan menyeret Ibtu Rudiana. Kendati demikian, mereka tak berkomentar apapun saat ditanya oleh sebagian awak media. Bahkan Ibtu Rudiana berusaha menghindar dan langsung dimasukkan ke dalam mobil menuju kantor Mabes Polri. Menjadi kuasa hukum dari 5 tersangka dalam kasus Vina dan Eki. Menurut Yogi, proses awal penanganan kasus tewasnya pasangan Vina Eki banyak dipenuhi dengan unsur kekerasan dan sangat kejam. Tindak kekerasan yang dilakukan para oknum polisi terhadap terduga, menurut Yogi Nenggolan, terjadi di dalam ruang khusus unit narkoba tempat ayah Eki bertugas, yakni Ibtu Rudiana. Lebih lanjut, Yogi menjelaskan para kliennya sempat mengalami sejumlah tindak kekerasan yang dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Tentu saja hal ini sengaja diperbuat oleh Ibtu Rudiana dan oknum polisi lainnya. Mereka yang tidak kuat menerima tekanan dan bermacam siksaan tersebut. Sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya Vina Eki akhirnya bersedia menuruti perintah mereka.
Saya membaca di putusan pengadilan, dikatakan di sana pengeroyok itu dikejar dari flyover, ketangkapnya udah lewat jauh, baru dibawa ke lahan kosong. Menurut otopsi itu dipukul pakai batu, otomatis kepalanya ini helm hancur. Logikanya di sana, Bang Rasman. Yang kedua, Bang Rasman, Rudiana ini tahu nggak? Rudiana ini dia membuat surat perintah penyelidikan sendiri. Pangkat itu loh. Yang berhak membuat surat perintah itu adalah Kapolres. Bukan itu. Dan dia sendiri yang menangkap. Ini kesalahan dari dia. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Lalu kenapa? Mohon maaf di dekat tengah. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Ulangi lagi ya, bahwa Vina dan Eki ya itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 8 orang terdakwa yang ada sekarang di penjara. 1, Saka sudah bebas karena tidak dihukum seumur hidup. 5 masih ada di sana, ya. 7 masih ada di sana. Nah, padahal menurut mereka ini kelima dakwa itu yang diwakili sekarang 5, termasuk Saka, ya, di 6 berarti ya. Satu lagi kita belum bertemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut jam 10-an itu mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egi dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama. Berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egi dan Vina? Eki ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan nggak? Saya tidak menuduh Pak Rudiana merekayasa kasus. Saya juga turut bersedih ya. Tapi ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, informasi dari EF, dari Mel kepada Bapak, sehingga kasus ini ke persidangan mirip dengan cerita Mel. Mirip dengan cerita siapa namanya? Aep. Nah, apalagi nanti ditambah dengan ceritanya siapa namanya, Liga Akbar yang mencabut keterangannya. Nah, katanya ada beberapa yang dipaksakan dia harus keterangan. Mudah-mudahan penyidik Polri telah menemukan kejanggalan ini sehingga kasus ini bisa tuntas, dan mudah-mudahan ada jalan keluar untuk yang sudah dipidana dan untuk si Peggy bisa tuntas masalah ini. Tapi ini kan dengan, ya sekali lagi saya ulangi ya, dengan asumsi bahwa si Mandor Suroto jujur, Terry jujur, Pak Rudiana jujur, terus siapa namanya pegawai rumah sakit jujur. Kalau betul cerita ini dan yang di dalam itu tidak bersalah, gimana bebaskan yang di dalam? Tolong jangan dicari teori-teori lah. Wah, apa harus hukum, harus ini. Oh, pernah terjadi kasus Sengkon dan Karta kan belum ada PK dan sebagainya, tapi Ketua Mahkamah Agung berani mengeluarkan surat edaran ya kalau nggak salah, Profesor Dr. Umar Sinuarji kalau nggak salah, hingga Sengkon dan Karta keluar. Nah yang ini juga, kenapa? Jangan kita pusing dengan pasal-pasal itu buatan manusia.
Yang penting keadilan, kebenaran itu hakiki di depan Allah.